berlangsung dan nanti akan dibacakan di saat tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan Kak Fatia. Hai Kak. Halo Audia, Apa kabar Kak siang ini? alhamdulillah baik. Audia apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Kak. Oke Kak, Alhamdulillah. mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak ya, materi pada siang hari ini kepada Kak Fatia dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Audia yang telah memoderatori kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir tepat waktu untuk join ke webinar kita pada hari ini. Silahkan minta tolong untuk operator untuk share screen ya. Langsung aja kita mulai materi kita hari ini tentang market research analysis. Oke, kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, mayoritas perusahaan itu menjalankan beberapa praktik marketing itu bisa sekaligus. Ada yang melakukan digital marketing, social media marketing, experiential marketing, dan lain sebagainya. Dan itu sah-sah aja ya, karena semua jenis marketing pasti punya tujuan dan target audiens masing-masing. Tapi ada hal penting yang nggak bisa diabaikan, yaitu market research and analytics gitu. Jadi penting banget untuk melakukan market research analysis sebelum terjun ke dunia marketing. Next. Ya, di sini aku mau teman-teman bisa aktif ya. Jadi boleh banget kalau aku persilahkan untuk on mic ataupun di chat ya, boleh kita sambil interaksi aktif. Ya. Aku mau nanya nih ke teman-teman, apa bedanya market research dan market analysis? Ya, ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Untuk suara yang besar bisa di-mute ya. Oke, ada yang mau jawab nggak? Kayaknya belum pada tahu nih ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya belum pada tahu, kita next aja. Oke, nih bisa dilihat ya teman-teman. Jadi sebenarnya market research itu ada di dalam market analysis gitu. Market research itu masuk ke dalam market analysis. Tapi fokusnya kalau research itu mengumpulkan data dari pasar atau dari customer ya. Nah, kalau market analysis itu lebih luas gitu. Bisa lebih luas ya, bisa dari kompetitor, dari industri, ataupun dari SWOT analysis dan juga dari analisis-analisis lainnya. Nah, jadi kita akan bahas ya market analysis hari ini, termasuk juga market research. Jadi untuk membuat perencanaan dan evaluasi opsi-opsi apa aja sih yang dibutuhkan untuk memajukan perusahaan di kemudian hari. Nah, semua itu berawal dari analisis. Lanjut. Oke, di sini ada pengertian market analysis ya. Jadi marketing analisis itu adalah proses mengidentifikasi dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tertentu dari suatu industri. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, marketing analytics ya. Kalau analytics itu yang mengelola, mempelajari metrik datanya untuk menentukan return on investment pemasaran. Nah, kalau analisis ini
digunakan untuk melihat apa aja sih yang mempengaruhi keberhasilan usaha pemasaran, bisa juga, dari perusahaan kita ya, ataupun dari analisis kompetitor. Nah, di proses ini nanti, kamu akan berhadapan dengan banyaknya data. Jadi, beberapa data yang bisa dianalisis itu, banyak ya, bisa dari, call to action, konversi dari sebuah channel marketing, terus dari perilaku konsumen, dan juga dari tren. Nah, market analysis ini, jadi sebuah proses ya untuk mengidentifikasi seberapa cocok untuk sebuah industri gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya di Central AI gitu, berarti teman-teman, cari tuh analisis apa sih yang cocok untuk, industri AI itu seperti apa market yang cocok, gitu. Jadi bisa disesuaikan ya, walaupun misalnya kita sama nih, di Central AI gitu, tapi produk-produk di Central AI bisa jadi beda loh target marketnya dari satu produk dan antara satu produk dan satu produk lainnya gitu. Jadi itu harus, dianalisis lebih detail lagi ya, tentang seberapa bagusnya bisnisnya, produknya, daya saing bisnisnya, ataupun melihat, pasar baru gitu. Jadi, market analysis ini jadi salah satu bagian penting dalam analisis prediktif industri, terutama di perencanaan bisnis, bisa juga untuk, rencana pemasaran produk, promosi, sampai ke, brand extension ya, atau perluasan bisnis gitu. Nah, perusahaan bisa, nganalisis lewat SWOT ya, kalau teman-teman tahu peluang bisnis, model bisnis gitu, untuk bersaing dengan kompetitornya. Jadi banyak banget sebenarnya, market analysis itu. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya untuk menetapkan posisi pasar yang terbaik ya, untuk brand positioning dan pengambilan keputusan untuk memasuki sebuah pasar. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat dari analisis pasar. Bisa teman-teman lihat ya di sini, di antaranya jadi kalau misalnya secara umum, proses analisis pasar ini bermanfaat untuk memberikan insight baru atau gambaran mengenai target pasar produknya gitu dalam bisnis yang berkelanjutan. Jadi, perusahaan bisa menjangkau pelanggan sesuai dengan prospeknya, kemudian mengakuisisinya, sebagai pelanggan yang membeli gitu, sehingga, menciptakan sales lead gitu, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan ataupun revenue. Nah, bisa dilihat yang pertama ya, yang pertama manfaat, market research analysis ini, untuk memahami pelanggan. Jadi teman-teman bisa cari tahu nih pelanggan seperti apa sih yang kita hadapi nantinya gitu. Nah nanti ini akan dijelaskan, next ya. Nah yang kedua bisa dilihat, teman-teman bisa meminimalisir kerugian. Nah kalau misalnya udah ngeriset nih kita, semuanya riset by data gitu, udah ada. Tentu kan pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan ataupun perencanaan marketing ke depannya gitu ya, itu pasti sudah mempertimbangkan resiko yang ada, kemudian bisa memperkirakan juga resiko apa sih yang ada ke depannya gitu. Nah, yang ketiga, bisa membantu perusahaan berkembang. Nah, goalnya tentu kan dari analisis ini ke arah sana ya. Dari market analysis itu bisa ningkatin penjualan, terus mengikuti tren pasar, dan sebagainya. Nah, yang keempat, fokus pada tujuan marketing yang ingin dicapai. Jadi, tahu gitu, sales dan marketingnya mau ke arah mana sih dari analisis pasar ini, gitu. Itu bisa didapatkan dari adanya, hasil analisis. Nah, yang kelima, mengubah data menjadi informasi. Nah, tentunya kan kalau research, pasti dapat tuh ya data gitu, banyak data, akhirnya diolah jadi informasi. Nah, informasi ini yang dijadikan untuk, bahan perusahaan ya untuk membuat keputusan ke depannya gitu. Jadi, eee, berhubungan juga sama nomor 6 ya, jadinya, hasil akhirnya membantu membuat keputusan strategis yang efisien bagi, keputusan perusahaan, gitu. Jadi intinya, marketing analisis ini bermanfaat untuk proses mengelola data untuk menemukan hubungan antara berbagai faktor dengan keberhasilan strategi pemasaran. Next.
Oke, nih teman-teman bisa lihat ya di slide. Jadi, eee, market research analysis ini ya, diawali dengan collect market data gitu. Tentunya kalau misalnya kita mau nganalisis sesuatu perlu data dulu kan. Nah, makanya dikumpulkan dulu datanya, ditetapkan market segmennya seperti apa, kemudian, di-develop, market datanya, kemudian dipelajari ya, dipahami value-nya dan sebagainya. Kemudian diidentifikasi market kompetitifnya seperti apa, dan baru, bisa di-review gitu, bisa di-review juga secara eksternal itu best practice-nya itu kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari berbagai angle ya, eee market analisis ini juga bisa dilihat dari adanya teknologi baru, kemudian dari market trends, dari permintaan penawaran, market leverage, terus dari yang dibutuhkan, masyarakat, kemudian dari harga, value yang ditawarkan dari kompetisi, terus juga, eee, peluang bisnis ya, dan juga dari, performa matrix gitu. Jadi banyak banget ya kalau misalnya analisis itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, kalau misalnya eee, udah ada nih datanya, baru bisa dianalisis ya, bisa direview oleh seluruh tim dan akhirnya terciptalah market research report yang akhirnya bisa, menjadi business case untuk, perubahan gitu, untuk mengembangkan perusahaan jadi lebih baik gitu, untuk, membuat keputusan-keputusan, strategis perusahaan ya, supaya nggak salah nih. Jadi penuh pertimbangan ya, penuh dengan data gitu. Walaupun marketing mungkin, ada yang berpikir ya, "Ah, marketing cuman butuh ngomong di depan orang," gitu, atau merencanakan market gitu. Tapi sebenarnya banyak juga data dan angka gitu di belakangnya sebelum membuat keputusan marketing itu. Next. Nah, jadi kan, tadi aku udah jelasin ya, di antaranya ada analisis SWOT. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang udah nggak asing nih sama SWOT analysis. Ada yang mau menjelaskan mungkin dari teman-teman? Silahkan, ada yang mau boleh open mic. Ayo dong, aku mau coba denger dong dari teman-teman sales dan digital marketing gimana? Ada yang mau bantu jelasin? Ini masih basic ya, jadi aku sih pengennya kalian ikut sharing juga nih, bukan cuman aku aja yang sharing. Aku coba tunjuk ya. Haura, boleh Haura di-sharing nih, apa sih yang Haura tahu tentang SWOT analysis? Halo Haura, bisa on mic nggak? Oke, mungkin belum bisa ya dari yang lain. Dari Atalia boleh, Atalia? Halo Kak, suara aku kedengaran. Iya, terdengar Talia. Kalau dari sendiri aku SWOT itu sendiri kayak gimana sih caranya kita melakukan terhadap kekuatan kita, kelemahan kita, kayak apa yang bisa kita dapetin dari bisnis kita, terus juga threats atau ancamannya. Untuk kekuatan dan kelemahannya sendiri, kita sebagai pebisnis kan pasti tahu apa aja sih kekuatan dan kelemahan produk kita, terus dari kekuatan dan kelemahan ini bisa kita kembangin lagi. Dan untuk opportunities, kita bisa memanfaatkan opportunities itu untuk ke depannya, dan dari trade sendiri kita bisa dan kita juga bikin gimana caranya menghindari agar permasalahan
ke depannya nggak akan terjadi di bisnis atau produk kita. Mungkin dari aku aja sih. Oke, luar biasa. Makasih Thalia. Ya, bener ya teman-teman, apa yang udah disampaikan oleh Thalia. Jadi SWOT analysis ini kalian harus tahu nih, apa sih, kekuatan dari produk kalian ataupun perusahaan sentral AI gitu ya. Kalian semua harus tahu nih kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa ya dari segi internal ya. Untuk kekuatan dan kelemahannya gitu kalian identifikasi. Kemudian kalau dari segi eksternalnya itu kalian bisa lihat opportunities-nya gitu. Ada peluang apa sih di luar sana? Mungkin ada teknologi AI yang terbaru gitu yang bisa dikembangkan oleh Sentra AI gitu. Nah, itu kalian bisa mencari ya peluang baru itu. Kemudian ancaman ya, ancaman dari luar apa aja sih? Bisa dari kompetitor ataupun mungkin hal-hal dari luar ya, misalnya kayak UMKM yang belum tersentuh oleh digital ya, digitalisasi gitu. Itu kan jadi masuk ke ancaman juga ya, apa bisa kita masuk ke market UMKM gitu dan sebagainya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih, harus kenal ya sama SWOT dari Central AI. Next. Oke, selanjutnya ada market segmentation. Kayak yang udah aku bilang tadi ya sebelumnya, jadi pendekatan market produk A sama produk B itu bisa jadi berbeda gitu, karena disesuaikan dengan segmentasinya. Ya kalau misalnya simpelnya teman-teman bisa lihat dari 5W1H ya, nggak perlu aku jelasin lah ya untuk 5W1H gitu. Tapi untuk secara umum ya, market segmentation kalau misalnya teman-teman lihat produk kita, POS gitu, itu kan lebih ke arah UMKM ya, targetnya gitu, untuk, mesin kasir gitu. Nah, kalau misalnya produk yang lainnya, kayak misalnya OCR gitu, nah, itu mungkin lebih ke perusahaan gitu, bukan ke UMKM. Nah, tentu itu kan, market-nya beda ya, market segmentation-nya aja udah beda gitu. Jadi, strategi market ke depannya juga beda. Nah, makanya penting banget untuk tahu nih market segmentation-nya apa sih dari setiap produk yang ada gitu dari perusahaan kita. Nah, bisa dilihat market segmentation yang pertama di sini ada demografis. Demografis itu kalau misalnya detailnya ya bisa dilihat dari usianya, jenis kelamin, terus tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status sosial, eee, terus status perkawinan itu juga bisa ya. Jadi disesuaikan gitu. Mungkin misalnya demografisnya untuk, UMKM ya, untuk produk POS misalnya, untuk yang pendapatannya masih rendah ya, untuk, usaha mikro yang pendapatannya masih, di bawah 300 juta gitu, itu masih masuk gitu. Tapi kalau misalnya ya, misalnya, OCR gitu, itu, ada kemungkinan ya untuk usaha perusahaan besar ya, sampai sampai dengan usaha menengah itu juga masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk usaha mikro mungkin kurang tepat gitu ditawarkan OCR, nah gitu. Makanya harus teman-teman harus tahu dari, demografisnya itu. Kemudian ada psikografis. Nah, kalau psikografis ini, segmentasinya dilihat dari kepribadiannya, terus bisa dari perilaku, nilai-nilai gitu, value dari pribadi orang itu, ataupun gaya hidup gitu. Jadi, bisa dilihat gitu kira-kira produk ini cocoknya untuk, market segmentasi psikografis seperti apa sih gitu. Kemudian kalau geografis itu teman-teman pasti tahu ya, dari negara mana, atau wilayah mana, atau kota mana, daerah mana gitu, dan bahasa apa,
populasinya seberapa gitu. Nah, itu kan, berguna juga ya teman-teman misalnya dari segi bahasa gitu, mungkin kalau misalnya kita nasional tentunya pakai bahasa Indonesia gitu, tapi kalau kita misalnya skalanya internasional, ya tentunya kita pakai bahasa internasional gitu. Jadi emang ini berpengaruh banget untuk ke keputusan-keputusan marketing selanjutnya gitu. Kemudian ada, behavior ya, dari kebiasaan. Jadi bisa dilihat misalnya, si market-nya ini cara menggunakan produknya gimana ya, kira-kira cocok nggak ya produk ini diterapkan di website mereka, kayak gitu. Jadi dicari tahu, terus kayak loyalitas produk gitu. Nah, kira-kira dari kebiasaan mereka program loyalitas produk yang seperti ini cocok nggak ya gitu, ataukah harus ganti gitu loyalitasnya, harus berbeda gitu, sistemnya. Terus dari metode pembayaran ya mungkin bisa berpengaruh ya kalau misalnya simpelnya gini, misalnya ada ya orang-orang di Indonesia belum punya, bank. Ya belum belum punya bank digital gitu ataupun, eee, misalnya dia ribet lah kalau misalnya bayar-bayar yang instan gitu. Nah makanya di marketplace itu ada metode pembayaran COD gitu, karena mereka juga mengadakan itu, padahal kan katanya juga rugi ya karena banyak paket yang dikembalikan segala macamnya, tapi itu sesuai loh dengan segmen pasarnya gitu. Karena emang masyarakat kita masih banyak juga yang suka COD gitu, atau biar nggak ditipu gitu kan, bayarnya di rumah gitu, biar lebih mudah gitu. Nah, itu keputusan-keputusan, itu ya, bisa diambil dari market behavior, gitu. Kemudian bisa dilihat juga behavior itu dari manfaat yang mereka cari. Manfaat apa sih yang, mereka cari, misalnya produk AI apa sih yang mereka cari gitu, apakah, produk AI tersebut bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah itu, masuk ke dalam behavior. Next. Oke, selanjutnya, kalau teman-teman tahu ya ini adalah analisis STP. Jadi, STP ini segmentation, targeting, positioning ya, dan yang approaching ini itu adalah marketing mix. Oke, aku jelasin satu-satu dulu. Yang pertama ya, STP itu, jadi STP itu rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan sebuah strategi marketing. Jadi, strategi STP ini berpengaruh ke citra perusahaan, kemudian brand image gitu. Jadi dari pemasaran secara keseluruhan ya, kayak tadi yang sebelumnya udah dijelasin itu masuk ke segmentation gitu yang pertama. Nah, kemudian, eee, kalau misalnya teman-teman lihat ya analisis SWOT itu kan menunjukkan gambaran secara umum mengenai perusahaan. Nah, kalau misalnya STP ini, langkah selanjutnya gitu setelah SWOT ya, jadi lebih detail ya, yang menyusun, dan merumuskan STP. Nah, strategi pemasaran STP ini, berarti mengkategorikan, membidik pasar yang diinginkan dan juga, memposisikan bisnis dibandingkan dengan pesaing, gitu. Jadi kalau segmenting itu tadi ya, yang sebelumnya udah jelasin kategori, klasifikasi, penggolongan, target potensial produk yang akan dipasarkan, gitu. Terus juga dari segmenting tadi ya, itu memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus untuk mengalokasi sumber dayanya gitu, dengan membagi pasar jadi segmen-segmen yang tadi yang sebelumnya udah aku jelasin, jadi akhirnya dapat memberikan gambaran dari perusahaan untuk menetapkan nih segmen mana sih yang akan dilayani dan yang akan dijadikan target gitu. Jadi segmentasi itu dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi disertai dengan pemilihan target market. Nah, ini, tahap segmentasi ini ya, yang akhirnya jadi kunci gitu untuk, yang selanjutnya segmentasi yang memandang pasar dari sudut yang unik gitu, dari cara yang berbeda daripada yang dilakukan oleh pesaing. Nah, syarat dari STP ini, itu adalah measurable, terukur, terus banyak ya, substansial, accessible, dapat diakses, kemudian, differentiable, dapat dibedakan, dan juga actionable gitu. Jadi,
mudah dilayani gitu. Kemudian yang kedua di sini kan ada targeting. Nah, targeting itu ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan saat evaluasi dan juga menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target. Jadi perusahaan harus memastikan nih bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, targeting ini harus didasarkan dari keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Jadi sesuai dengan situasi persaingan yang ada. Nah, selanjutnya positioning. Coba dong boleh teman-teman tulis di kolom chat ya. Aku mau nanya kalau misalnya pasta gigi sensitif, kalian mikirnya apa sih kalau pasta gigi sensitif? Coba jawab dong di kolom chat. Sensodyne. Oke. Oke, Sensodyne ya. Teman-teman pada jawab Sensodyne. Padahal awal mula pasta gigi itu kan Pepsodent ya. Awal muda orang-orang tuh juga pada nyebutnya pasta gigi aja dengan sebutan Pepsodent atau odol ya dulu ya, merek yang udah lama itu odol juga merek gitu, tapi udah masuk ke benak masyarakat. Nah, kayak gini contohnya pasta gigi sensitif itu Sensodyne gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kok bisa ya Sensodyne tiba-tiba penjualannya meningkat, padahal sekarang Pepsodent juga punya loh pasta gigi sensitif gitu, tapi orang tuh mikirnya kalau giginya sensitif pakainya Sensodyne gitu. Nah, itu kan berarti Sensodyne pinter ya, pinter untuk menentukan positioning dari perusahaannya gitu, sehingga akhirnya bisa membalap merek-merek terkenal ya untuk pasta gigi sensitifnya gitu. Akhirnya dia malah jadi nomor satu untuk pasta gigi sensitif gitu. Nah, itu salah satu contoh positioning ya. Jadi positioning itu tujuannya untuk mempengaruhi gimana sih segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan pesaing gitu. Jadi Sensodyne udah ada keunggulan sendiri nih, udah jadi top of mind di masyarakat ya kalau Sensodyne itu adalah pasta gigi sensitif gitu. Jadi itu positioning. Nah, selanjutnya kalau udah STP-nya udah dianalisis nih, selanjutnya bisa di-approach nih customer-nya dari produknya seperti apa, kemudian tempatnya yang cocok di mana sih, kemudian price-nya seperti apa sih yang cocok dengan STP yang telah ditentukan tadi gitu, terus promosinya seperti apa sih gitu. Nah jadi approaching ini ya atau marketing mix ini bisa lebih lebih detail ya dibuatnya ketika sudah dilakukan strategi STP gitu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada BMC analysis ya. Jadi BMC ini adalah bisnis model canvas. Nah, biasanya bisnis model canvas ini dipakai untuk orang-orang yang mau memulai usaha ya, termasuk juga bisa dipakai untuk perusahaan dalam mengidentifikasi perusahaannya sendiri ataupun pesaing gitu. Bisa juga dipakai untuk analisis kompetitor gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya bisa satu sesi lagi ya kalau misalnya dijelasin semuanya, tapi aku akan jelasin yang fokus ke marketing-nya aja gitu, yang ada hubungannya sama marketing. Jadi, di sini kita highlight yang key partners, value proposition, customer relationship, dan customer segment. Nah, jadi, misalnya nih ya di Central AI, terutama tim-tim sales dan digital marketing ya, nanti semuanya kan akan melakukan aktivitas sales ya. Jadi kalau bisa kalian tuh tahu nih, key partners-nya, partner, seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Central AI gitu. Central AI bekerja sama dengan siapa gitu. Kemudian, misalnya mau membership-nya seperti apa, berkolaborasinya seperti apa, kayak gitu. Itu dianalisis gitu key partners-nya. Kemudian di sini ada value proposition. Nah, value proposition ini
Jadi kayak nilai ya, kelebihan apa sih dari Central AI daripada, produk-produk yang lain gitu, daripada, kompetitor itu apa, inovasi apa yang ditawarkan oleh, kita gitu. Kemudian, eee, apa ya, misalnya ada ini contoh ya, ini contoh doang. Jadi ini contoh dari Adidas, ya kayak Adidas nih, misalnya brand-nya statusnya apa gitu, itu bisa masuk ke value proposition. Pokoknya apa yang beda dari Central AI dengan perusahaan lain itu masuk ke dalam value proposition gitu. Nah, kemudian ada customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah gimana strategi apa ya yang dipakai untuk perusahaan untuk menghubungi klien. Misalnya, eee, bukan menghubungi klien doang ya, tapi juga, meng-engage atau membangun branding ya. Contohnya di email ya, menghubungi lewat email, kemudian sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ya, itu saya tahu AI pakai itu. Eee customer service dan sebagainya gitu. Jadi, seperti apa sih membangun hubungan dengan kliennya itu pakai apa sih gitu. Itu masuk ke customer relationship. Kemudian ada customer segments. Nah, ini tadi yang customer segments, itu udah dijelasin ya tadi sebelumnya, itu market segmentation itu bisa dimasukin ke sini demografis, psikografis, behavioral gitu. Next. Oke, selanjutnya ada social media analytics. Next. Oke, jadi sosial media kan banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat analytics, dari setiap sosmed itu beda-beda gitu. Bahkan cara viral di satu platform dengan platform lainnya itu juga beda gitu. Makanya teman-teman harus, tahu nih kira-kira sosmed misalnya pakai TikTok itu seperti apa sih gitu. Misalnya gendernya kan bisa dilihat ya, lebih banyak perempuan, berarti kalau lebih banyak perempuan kira-kira cocoknya gimana sih kontennya gitu. Bisa, disesuaikan gitu. Kemudian, intinya dipelajari ya, dianalisis gitu, dianalisis, seperti apa akun akun ini, biasanya pendekatan ke customer-nya tuh seperti apa sih, ke leads-nya seperti apa untuk setiap sosial media gitu. Kemudian, LinkedIn ya, kalau LinkedIn kan profesional ya, profesional platform gitu. Dan penggunanya kalau misalnya dilihat nih, lebih banyak laki-laki ternyata. Nah, itu bisa disesuaikan juga kontennya, ya untuk teman-teman konten kreator nih ya, dan juga teman-teman yang jadi PJ sosmed, harus kenal betul-betul nih dengan sosmed yang teman-teman pegang ya, terutama dipelajari betul-betul, itu seperti apa sih, gitu. Bisa dilihat juga tipsnya gitu. Jadi ini udah hasil analisis dari orang lain ya, sosial media guide gitu. Bisa dipakai untuk teman-teman konten kreator. Next. Oke, nah selanjutnya Facebook ya. Facebook, mungkin lebih ke ini ya, sekarang lebih ke visual content juga ya. Jadi, kira-kira sharing apa sih yang cocok untuk Facebook? Kalau misalnya produk Central AI ini yang mengarah ke UMKM, itu cocok banget ya untuk dipublikasikan di Facebook, karena Facebook juga punya marketplace-nya sendiri ya, sama kayak Instagram gitu. Jadi UMKM biasanya, main Facebook ya, apalagi yang senior-senior ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah senior itu biasanya pakainya Facebook gitu. Makanya cocok juga nih untuk, sosial media dari Central AI. Nah, ini bisa disesuaikan lagi ya caranya, mungkin kalau misalnya TikTok itu kan ada SEO-nya ya, bisa search kayak di apa namanya, di browser ya, di Google gitu. Nah, itu ada SEO-nya. Nah, kalau misalnya Instagram, misalnya dimaksimalkannya pakai hashtag gitu. Nah, intinya kalian mengenali ya, mengenali
sosial media mana yang mau, didalami gitu atau mau difokuskan untuk kalian. Nah, untuk teman-teman yang megang PJ sosial media juga bisa nih lebih diperdalam lagi, misalnya yang megang Instagram, eee, ilmu Instagram-nya diperdalam lagi, terus, kayak gimana sih caranya bikin konten yang viral di platform satu dan lainnya, tentu nggak sama kan, kayak misalnya ya, di TikTok ya, kalau misalnya hasil dari, analisis aku sih, di TikTok itu konten yang 1 menit lebih, itu bisa viral gitu, tapi di Instagram itu susah gitu, yang viewersnya banyak itu cenderung yang, apa ya, yang lebih pendek videonya. Biasanya nggak nyampe 15 detik gitu, yang naik di Instagram gitu, sedangkan TikTok itu video panjang itu bisa viral gitu. Nah, itu kan berarti ada yang beda ya di situ, strategi kontennya juga beda gitu. Next. Oke, nah ini ada analytical tools ya untuk sosial media. Boleh teman-teman kalau misalnya ada yang tahu analytic tools yang lain, boleh ditulis di, kolom chat ya, biar teman-teman yang lain bisa sama-sama dapat insight baru gitu. Sebenarnya banyak banget, tapi aku cantumin beberapa aja. Di sini ada Instagram Blade ya, Instagram Blade ini banyak banget yang make ya, karena, Instagram Analytics tools-nya itu lumayan lengkap. Kemudian, eee, ada keywordtool.io ya. Di situ teman-teman bisa cari kata kunci yang sering dicari seputar suatu topik gitu. Nah, ini bisa dipakai nih sama teman-teman dari content creator. Jadi, teman-teman kalau misalnya kehabisan ide ya, cari aja di sini, nanti banyak ide-ide baru yang didapat dari keyword tool itu, gitu. Kemudian ada Basumo, itu bisa cari tahu konten apa sih yang performanya bagus, supaya bisa dapat pola ide lagi gitu dari konten yang rame. Jadi untuk teman-teman konten kreator ya, bisa dilihat, bukan cuman punya sendiri aja gitu, tapi juga analisis kompetitor yang lagi rame gitu, itu bisa, dicari tahu pola kontennya seperti apa gitu, terus bisa, kalian, ATM ya. Jadi ATM itu amati, tiru, modifikasi gitu. Itu boleh ya kalau untuk konten ya, misalnya tapi asal jangan jiplak bener-bener 100% gitu, tapi lebih ke mencari inspirasi, misalnya konten apa sih yang lagi naik gitu, yang engagement-nya lagi tinggi gitu, yang lagi viral ya, terus kemudian kalian, olah jadi konten gitu. Boleh diamati, tiru, dan modifikasi gitu. Kemudian ada Inflect Profile Analyzer. Jadi ini teman-teman bisa cari tahu ya konten kompetitor apa yang, performanya paling bagus gitu. Kalau misalnya teman-teman cari ya per sosmednya itu bisa kelihatan misalnya nyari, eee, nyari sosmed A gitu. Nah, konten dia apa sih yang paling ramai gitu, itu bisa dilihat pakai tools ini. Nah, ini boleh di-save ya teman-teman konten kreator dan juga PJ sosmed ya terutama. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada marketing engineering. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ternyata flow-nya untuk, perencanaan marketing lumayan panjang ya. Ternyata marketing juga nggak bisa sembarangan gitu. Nah, lingkungan marketing ini bisa tercipta karena adanya perencanaan marketing. Kalau misalnya udah research, terus semuanya dianalisis ya, itu akan berguna untuk bikin keputusan berdasarkan analisis. Nah, bisa teman-teman lihat, ini marketing environment itu bisa terbentuk karena adanya data. Nah, dari data itu, dari research yang udah dilakukan, akhirnya terciptalah informasi gitu. Nah, dari informasi itu kan akhirnya ada mental models, decision models ya, hingga akhirnya menghasilkan sebuah insight gitu. Sebuah insight yang akhirnya bisa menciptakan
keputusan gitu. Nah, dari keputusan itulah, dari keputusan marketing ya, itu banyak loh berdampaknya ke finansial bisa gitu untuk menghemat dana misalnya biar nggak boncos gimana, terus ke human, ke SDM-nya gimana nih, apa, eee, berpengaruh ya untuk ke keputusan itu dan juga, keputusan-keputusan lainnya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya dari, marketing ini yang akhirnya berpengaruh ke keputusan lain-lainnya. Nah, baru kalau udah ada keputusan bisa diimplementasikan dan akhirnya, terciptalah, ini sebuah lingkungan marketing ya, gitu. Jadi kesimpulannya marketing ini akarnya adalah, research dan analisis gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk materinya. Silakan untuk memandu sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Kak Audia. Oke, terima kasih Kak Fatia. Teman-teman, selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Kak Fatia, boleh langsung unmute atau bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Oh, ada yang angkat tangan tuh Kak dari content creator Revi. Boleh, silakan Revi. Kak Revi tadi yang raise hand. Mohon maaf Kak, tadi kepencet. Oh, oke. Oke, atau ada teman-teman lain yang mau tanya nih ke Kak Fatia tentang market analysis yang tadi udah dibawain sama Kak Fatia. Yang tadi keren banget ya Kak materinya. Jadi emang penting banget untuk kita, terutama teman-teman yang akan ngelakuin sales di dalam marketing ya, untuk tahu target market kita tuh fokusnya ke arah mana. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan, aku ada sedikit pertanyaan Kak dari aku. Boleh ya Kak ya? Oke Kak, misalkan nih Kak, kita itu punya target market kita tuh nggak spesifik. Jadi misalnya itu menarget bakal. Nah itu strategi apa sih Kak yang bisa dilakuin untuk memprioritaskan satu satu segmen tadi ya Kak bahasanya ya? Itu seperti apa ya Kak? Tadi awalnya apa Audia agak kresek-kresek gitu suaranya. Oh, misalkan tuh kita target market tuh kayak luas banget tau Kak, nggak menjuruk kepada satu komunitas, satu populasi, atau satu bidang. Itu kira-kira gimana ya Kak cara kita memprioritaskan market kita untuk yang kita benar-benar tuju? Oke, simpelnya gini deh, aku mau coba analogiin pakai konten ya. Kalau misalnya ya Audia dan teman-teman lihat, atau nge-follow suatu akun, biasanya yang bukan teman kita ya, yang kita nggak kenal, biasanya kita nge-follow akunnya yang spesifik, bener nggak? Misalnya kamu sukanya, psikologi atau mental health gitu, atau misalnya ada yang suka, ke arah bisnis, marketing gitu, atau ke konten gitu. Nah, biasanya yang kita follow itu cenderung hal-hal yang spesifik gitu, bukan hal-hal yang umum gitu. Jadi, simpelnya ketika misalnya nih, kamu, nge-follow akun yang bahas mental health karena kamu tertarik mental health misalnya. Nah, tapi besoknya tahu-tahunya dia, bahasnya tentang bisnis, tapi kamu nggak tertarik bisnis gitu. Nah, itu kan, bingung ya, jadi bingung gitu, ini apa sih gitu, ini apa sih gitu. Nah, itu juga harus kita sadari kalau misalnya kita nggak bisa jadiin semua orang itu sebagai target market kita, gitu. Jadi kita harus, cari yang spesifiknya, sebenarnya ini lebih ke mana sih, gitu. Kayak misalnya, apa ya, intinya, cari tahu apa yang beda dari yang lain gitu.
misalnya misalnya ada yang mau jadi konten kreator di sini kan banyak ya konten kreator dan teman-teman influencer. Misalnya kalian bahasnya mental health. Nah, tapi apa sih yang bikin beda dari akun-akun mental health yang lainnya gitu? Kayak misalnya Sentral AI bahas di sosial medianya bisnis UMKM gitu. Nah, tapi nilai plusnya ada AI-nya gitu. Karena nggak semua yang bahas, nggak semua orang tertarik sama AI gitu. Nggak semua orang ngerti sama AI gitu. Jadi ada yang spesifik gitu. Ada sesuatu yang bikin orang tuh penasaran gitu. Emang sesuai dengan targetnya gitu. Itu sih ditentuin segmennya. Oke, Kak. Kak, lanjut boleh nggak, Kak, dari pertanyaan tadi? Misalkan nih, Kak, kayak target Central Pos misalkan kan UMKM, tapi UMKM sendiri kan beragam ya, Kak, orang-orangnya. Nah, itu kita perlu buat konten yang berbeda untuk nge-approach setiap marketnya atau enggak, Kak? Atau kayak di generalisir aja? Ini dalam konteks apa nih? Sales. Cara Iya, untuk misalkan. approach sales. Misalkan, Kak. Oke, ini buat bakal juga ya teman-teman sales dan digital marketing yang dapat activity itu untuk kedepannya gitu pasti bisa berguna juga. Sebenarnya antara UMKM dan perusahaan tentu kan kalian tahu lah ya udah beda gitu pendekatannya. Tapi sebenarnya beda juga loh pendekatannya antara UMKM yang mungkin belum terdigitalisasi sama UMKM yang sudah terdigitalisasi gitu. Misalnya mereka udah punya sosial media, bahkan yang udah punya sosial media aja tanpa website sama yang udah punya website itu juga bisa jadi beda gitu. Kalau misalnya ngomong sama UMKM yang udah punya website misalnya, nah dia mungkin ngerti gitu ketika kita ngomong AI, gitu. Kita ngomong produk AI, mereka bisa jadi ngerti gitu karena mereka paham website gitu, terus chatbot gitu biasanya tahu gitu ya kalau udah punya website. Nah tapi untuk klien-klien yang misalnya belum website aja nggak punya gitu, aja nggak ngerti cara buat website gimana gitu, apalagi sampai ke produk AI gitu yang mungkin asing banget ya kan buat mereka, AI itu apa gitu, apa bacanya AI lagi nanti kan gitu. Nah, jadi pendekatannya sebenarnya beda ya. Kalau misalnya UMKM-nya belum terdigitalisasi, mungkin bisa ditanyakan dulu gitu, apakah selama ini lebih ke tanya masalahnya gitu, masalah mereka problemnya apa? Apakah selama ini terkendala untuk, sistem kasirnya gitu misalnya, untuk pencatatan keuangannya, apakah selama ini terkendala gitu? Apakah, ribet untuk bales-balesin chat kayak gitu. Jadi pendekatannya lebih ke personal sebenarnya untuk usaha-usaha mikro kecil ya. Itu sebenarnya lebih ke situ sih, lebih ke sharing gitu. Bahkan sebenarnya ya, orang-orang itu jangankan orang-orang deh, kita sendiri aja, kita nggak suka kan kalau ada yang jualan gitu ke kita. Kayak ada, yang nawarin apa, jujur aja ya kan. Pasti kayak, "Apaan sih ini orang jualan-jualan?" Gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya sales yang baik itu ya kita tahu, sebenarnya customer kita itu seperti apa, mereka ingin diperlakukan seperti apa gitu. Si customer ini, mungkin merasa lebih dekat sama kita, lebih nyaman sama kita kalau misalnya kita tanyain, eee bisnisnya punya ada problem apa nih? Apakah selama ini catatan keuangannya berantakan gitu? Apakah selama ini sistem pengkasirannya tuh masih manual gitu, di buku kan ribet ya Bu, kayak gitu. Pokoknya intinya pendekatan-pendekatan kayak orang ngobrol gitu sebenarnya yang pas untuk UMKM itu pendekatannya seperti itu gitu. Jadi mereka juga ngerasa kita mau membantu mereka gitu, memberikan solusi untuk mereka, bukan, jualan gitu. Bukan jualan gitu. Itu sih kemarin aku juga udah bilang kayak ke teman-teman sales ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kliennya itu besar ya, perusahaan tentu kan, perusahaan juga sibuk ya, biasanya cenderung to the point gitu, pakai email gitu. Kita
kita pakai email dan langsung to the point gitu, kita ada produk AI ini, terus, mau dilaksanakan demo atau presentasi atau pitching bisa kapan Pak, Bu, gitu kan. Langsung to the point gitu kalau misalnya perusahaan gitu sih. Itu bedanya, kayak pendekatannya emang harus disesuaikan gitu. Makanya teman-teman bisnis development itu udah bagus ya nge-profiling perusahaan gitu, jadi udah tahu perusahaannya kayak gimana gitu. Nah sebenarnya yang nge-chat UMKM ini juga kalau bisa sebelum nge-chat ya cari tahu dulu, itu udah website atau belum, terus sosial medianya gimana gitu, jadi lebih enak juga ngobrolnya, mungkin bisa bahas sedikit tentang website-nya mereka atau gimana. Jadi intinya pendekatannya personal ya, lebih ke bahas tentang bisnis mereka pribadi gitu, bukan bukan ke sentral AI gitu, jadi mereka ngerasa terbantu, begitu. Berarti panjang ya, Kak, ya, sebelum kita emang bener-bener ngelakuin proses penjualan itu kayak sebelum itu kita butuh bener-bener deep research dan pendekatan ke tiap UMKM dan itu maksudnya berarti kayak kita butuh pelatihan lagi deh, Kak, tentang cara parkur. Oke, Kak, makasih banyak Kak Fatia. Ini kayaknya sangat membantu pastinya nanti buat teman-teman yang bakal ngelakuin aktivitas sales ya, Kak, ya. Oke, ini dari teman-teman, sepertinya belum ada pertanyaan, Kak. Mungkin udah sangat jelas sekali dari materi yang dipaparin sama Kak Fatia. Terima kasih untuk Kak Fatia. Mungkin sebelum kita menutup acara, Kak Fatia ada Ada pertanyaan tuh, closing. Dia. Ada pertanyaan. Iya. Oh, ada pertanyaan. Oke. Oke, Kak. Dari Kak Azi ya. Kak mau bertanya, berdasarkan analisis atau research Kakak, untuk saat ini hal apa yang membuat customer tertarik dengan penjualan produk yang beberapa perusahaan jual? Mungkin apa nih, Kak? Ada nggak hal yang membuat customer tertarik gitu? Oke, makasih ya Azi untuk pertanyaannya, bagus. Berdasarkan analisis atau research untuk saat ini, hal apa yang membuat customer tertarik dengan produk yang beberapa perusahaan jual? Oke. Oke, sebelumnya kalau misalnya ini sebenarnya lebih ke brand ya, ke brand analisis ini beda lagi gitu. Kalau misalnya membuat customer tertarik, sampai dengan, apa ya, jadi tadi ya, brand positioning ya, itu masuk tadi ke brand positioning gitu, customer udah tertarik dan akhirnya membeli produk-produk perusahaan gitu. Itu biasanya brand mereka udah kuat gitu. Kayak misalnya nih, Unilever ya, Unilever banyak banget kan produk-produk, Unilever yang ada di pasaran gitu, dan kalian udah nggak ragu misalnya ketika beli, produk Unilever karena, brand image-nya itu udah kuat gitu di kalian, udah jadi top of mind ya di masyarakat kalau, Unilever itu produknya bagus, terus lengkap misalnya gitu. Nah, hal itu kan yang bikin akhirnya, customer tertarik gitu dan akhirnya, repeat order lagi gitu, beli lagi gitu, karena emang udah branding-nya itu udah kuat gitu. Nah, untuk yang perusahaan yang mungkin masih baru ya, yang mungkin belum kuat gitu, untuk membuat customer tertarik, tadi ya udah aku jelasin sebelumnya untuk brand positioning ya, contohnya Sensodyne tadi gitu. Jadi, eee, orang tuh ketika, apa ya, udah ada di benak masyarakat nih Sensodyne pas lagi sensitif gitu, ya udah itu jadi ketertarikan sendiri di benak customer gitu, mana iklannya misalnya sering berulang-ulang gitu, akhirnya jadi tertarik. Nah, kalau misalnya bahas apa yang bikin tertarik ya dengan produk, itu tadi juga ada di dalam BMC analysis. Di dalam, bisnis model Canvas, itu tadi ada value proposition. Jadi value proposition itu apa yang beda dari produk kita daripada produk yang lain gitu. Apa yang bikin orang tuh mau milih produk kita, bukan produk yang lain gitu, itu kenapa. Nah,
itu bisa dilihat dari value proposition-nya, entah dari inovasi yang ditawarkan, kemudian mungkin dari segi digitalnya gitu, atau dari segi experience-nya gitu, atau dari brand-nya, dari statusnya gitu. Kalau misalnya apa ya, contoh gampangnya ini deh, Starbucks. Starbucks kan mahal ya, maksudnya kenapa ya buat beberapa orang itu mahal gitu, maksudnya ke segmentasi pasar yang, termasuk, menengah ke atas gitu. Nah, itu tapi kenapa sih customer tertarik gitu? Itu bisa jauh lagi tuh analisisnya, entah dari produknya, kopinya enak, terus place-nya tadi ya, kayak tempatnya strategis gitu, terus, eee mungkin dari price itu walaupun menurut beberapa orang mahal, tapi, ternyata dia menawarkan yang lain gitu, selain price dia menawarkan, eee, ada namanya physical evidence. Jadi, kenyamanan gitu, kayak kursinya empuk gitu, terus, AC-nya misalnya dingin gitu. Pokoknya tempatnya tempatnya tuh enak banget gitu, nyaman dan worth it lah buat kita nongkrong di sana seharian gitu, misalnya sambil ngerjain tugas atau sambil work from cafe gitu misalnya ya. Itu misalnya ngerasa udah cocok banget gitu buat buat itu gitu. Jadi pasti ada alasan-alasan tersendiri ya. Misalnya kalian pilih kafe aja, pasti entah alasannya instagramable gitu, lebih ke sana nggak sih anak muda sekarang bukannya kopinya enak gitu, tapi cari yang tempat instagramable aja ya gitu. Itu sih, jadi ada value-nya gitu, ada bedanya apa yang akhirnya, kita memilih suatu produk gitu, bukan yang lain, pasti ada alasannya gitu. Makanya kita harus lihat dari customer centris ya, dari sisi kacamata customer itu gimana sih, gitu. Jadi kita kita misalnya di sales ya, ataupun di marketing, ataupun di lainnya gitu, kita ngelihatnya dari segi customer, kalau kita customer-nya gimana sih kalau ditawarin dengan cara seperti ini gitu, apa kita bakal kabur gitu. Nah, itu disesuaikan tuh, makanya cara pendekatan ke customer-nya seperti apa gitu. Terima kasih Kak Fatin. Gimana Kak Ezi? Apakah ada tanggapan dari Kak Ezi? Terima kasih banyak ya Kak. Oke. Oke nih teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya ke Kak Fatia, mumpung kakaknya ada di sini lagi bikin webinar dan teman-teman punya kesempatan bertanya langsung ke Kak Fatia nih. Berarti kalau mungkin aku bisa nge-review dikit nih ya Kak. Berarti emang market atau market analysis itu tuh benar-benar penting banget ya Kak. Selain untuk kita emang dapetin customer-nya, terus kita juga nyesuaiin produk kita gitu ya Kak, mungkin dengan kebutuhan market seiring dengan berkembangnya keinginan market gitu ya Kak ya. Oke, aku secara pribadi sangat sangat terbantu dengan webinar kali ini. Ini teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama nih dari webinar yang udah Kakak kasih, mungkin udah cukup, sudah jelas. Oke, sebelum kita nutup webinar pada hari ini, mungkin dari Kak Fatia ada closing statement sedikit nih Kak untuk kita. Oke. Jadi pada intinya ya teman-teman, market research itu pondasi dari berbagai keputusan marketing dan bahkan juga bisa mempengaruhi ke keputusan bagian-bagian lainnya gitu. Sehingga penting bagi kita untuk menganalisis berbagai hal karena marketing juga butuh data supaya mendapatkan keputusan yang tepat dan efisien. Dan semangat ya untuk teman-teman semua yang nanti akan melakukan aktivitas sales dan marketingnya. Semoga lancar. Terima kasih Audia dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya kembalikan lagi ke Audia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fatia atas pemaparan materi dan juga jawaban yang Kak tadi sudah diberikan kepada beberapa pertanyaan. Yang perlu saya ingat banget, ATM, amati, tiru, modifikasi untuk konten. Oke, teman-teman di sini saya ngajak teman-teman juga untuk open kamera karena kegiatan pada ini